Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah setia Masjid An-Nida TP yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi yang sangat indah ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang yang senantiasa diampuni segala dosa-dosa kita, diterima segala amal ibadah kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indah kalau pagi ini kita awali dengan sebuah munajat dan doa kepada Allah. Sebab setiap kita pasti memiliki sebuah keinginan, kita senantiasa bergantung kepada Allah dan kita gantungkan sebuah keinginan dan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah yang mengabulkan setiap doa-doa kita dan Dialah Allah yang menjaga kehidupan kita mulai dari semalam sampai pagi ini sampai malam lagi nanti tiba. Hanya Allah yang menjaga kita. Dan kita doakan pula kepada para guru kita dimanapun saja berada. Semoga Allah senantiasa jaga dan lindungi mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, 10 emas yang dibahas oleh Syekh Ali baru saja 5. Dan kemarin ada beberapa pemirsa yang mau tahu apa yang 3 sebab dia ketinggalan. Jadi nggak salah kalau seandainya di jumpa awal kita kali ini saya mengingatkan kembali, mereview kembali 5 hal yang sudah dikaji oleh Syekh Ali. Bahwasanya untuk memudahkan datangnya rezeki Allah dan sampai berkah rezeki itu, yang pertama yakni istighfar dan taubat. Lalu yang kedua takwa kepada Allah. Dan yang ketiga tawakal kepada Allah. Yang keempat silaturahim. Dan yang kelima infak dan sedekah. Mudah-mudahan dari 5 ini sudah kita amalkan dalam kehidupan kita. Sudahlah kita menjadi orang yang senantiasa taubat kepada Allah, senang dengan istighfar. Lalu yang kedua, kita sudah menjalankan sifat takwa kepada Allah. Kita jauhkan larangan Allah, kita taati perintah Allah. Dan yang ketiga, senantiasa kita berserah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mulai kemarin kita sudah tebarkan silaturahim kepada siapa saja. Lebih-lebih kepada mereka yang kita tahu mereka benci dan mereka nggak suka kepada kita. Tersenyumlah kita kepada para musuh-musuh kita dan berikanlah sesuatu kepada mereka yang nggak suka kepada kita. Dan yang kelima, kita menjadi orang-orang yang menginfakkan harta kita dan kita sedekahkan penuh dengan ketulusan dan keikhlasan pastinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Syekh Ali akan menjelaskan sisa yang dari 10 ini, masih ada 5, tapi tentu saja setelah komersial break yang berikut ini tetap dinikmatnya sedekah. Alhamdulillah, Anda masih bersama dengan kami dalam nikmatnya sedekah. Kita masih menggapai rezeki Allah dengan mudah dan berkah. Nah pastinya pemirsa yang ada di rumah nanti bisa bergabung dengan kami di line telepon 0218779000 atau di 02187798.000. Mari kita simak kajian dari Syekh Ali tentang yang ke-10, yang 5 sudah, tinggal 6, 7, 8, 9, dan 10. Insyaallah kalau Allah izinkan kita ada waktu hari ini dituntaskan, kalau tidak masih ada minggu depan insyaallah. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi hari ini? Alhamdulillah. Insyaallah iman stabil ya. Insyaallah terus naik. Jadi setiap hari bertambah iman kita,
Setiap hari bertambah takwa kita. Semakin hari insyaAllah semakin iman kita lebih mantap dan lebih kuat. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang salih, yang senantiasa dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-Malik, Al-Haq, Al-Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-amin. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membawa kami selamat dunia akhirat. Ilmu yang membawa kami menjadi hamba yang terdekat kepadamu ya Allah. Ilmu yang membawa kami benar-benar menuju ridhamu dan surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu ahli ma'rifat. Dan berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas. Amal-amal ahli ikhlas. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami sebagai orang bertakwa. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Masih kita sama-sama di masalah yang sekali lagi membuat banyak orang-orang menghadapi kesusahan dalam fikirannya, dalam keyakinannya, tergoda keyakinannya, tergoda imannya karena dia belum yakin penuh dengan masalah rizki. Padahal sudah ditentukan dan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya keluar pagi hari sebelum subuh, melihat Masya Allah banyak dalam perjalanan angkot umum sudah mulai bis-bisnya keluar, orang yang ke pasar pergi bawa sayur-sayurannya, bawa makanan untuk jual. Tapi begitu saya masuk masjid salat subuh itu kosong. Saya fikir orang yang penuh pagi hari untuk bersemangat dan sungguh-sungguh mulai harinya mencari rizki dan nafkah. Itu tidak menjadi masalah, itu bukan sesuatu yang aib. Sesuatu wajar sebagai manusia mencari kehidupannya. Tapi bagaimana seorang yang ingin diberikan keberkahan dan dipimpin oleh Allah pagi hari, dia begitu mendengar azan subuh, dia tidak memberikan perhatian dan tidak menerima panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa dimurahkan rezekinya? Orang kejar-kejaran berlomba-lomba agar jangan sampai orang lain mengambil rezekinya. Sampai berani melanggar aturan. Saya pernah kemarin lewat satu jalan, ada dari angkot umum karena ada orang lagi berdiri, langsung dia langgar lampu merah biar ketemu. Tak sepertinya takut diambil rezekinya sama orang lain. Jangan khawatir masalah rezeki. Semua masing-masing dipenuhi oleh Allah rezekinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Tidak akan sejiwa pun meninggal dan mati di dunia ini sampai dipenuhi oleh Allah subhanahu. Itu kewajiban bagi Allah untuk mempenuhi hak manusia, mempenuhi rizkinya dan ajalnya. Subhanallah. Tidak ada yang bisa mengambil rizki kita. Siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya, kalau sudah ada rizki ditentukan oleh Allah, tidak ada orang bisa ambil. Kemarin baru saja kita selesai 5 atau 10 mas, kita baru saja selesai 5. Salah satunya yang terakhir adalah infak dan sedekah. Sebelum saya melanjutkan ke 6, infak dan sedekah, saya sarankan kepada jemaah semua, usahakan setiap pagi bersedekah. Setiap pagi. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakan." Tidak ada setiap pagi pasti ada 2 malaikat yang mendoakan. Satunya mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang-orang yang berinfak digantikan oleh Allah, dan juga orang-orang yang tidak memberikan sedekahnya dan infaknya di jalan Allah, Allah tidak akan memberikan keberkahan.
Baik Syekh, nanti dilanjutkan kembali setelah kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini. Kita siap-siap hendak melaksanakan ibadah salat subuh berjemaah. Tetap dinikmati sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah baru saja kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Satu harapan kita semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan dalam salat mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Akhlak sujudi, akhlak salati insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya hari ini kita masih membahas tentang menggapai rezeki Allah dengan mudah dan berkah. 5 hal sudah dikaji oleh Syekh Ali dan insya Allah kita lanjutkan pada poin-poin yang berikutnya. Silakan Syekh. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anfiq alaik. Sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya bena Adam, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan memberikan kemudahan dalam rezekinya. Dan juga di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang tadi saya bacakan adalah Allah memberikan tugas kepada 2 malaikat. Coba bayangkan setiap pagi hari saat kita, sebenarnya saya yakin mungkin banyak jamaah yang suka bersedekah. Tapi masalahnya saat kita bersedekah tidak menghidupkan perasaan, menhayati ibadah itu. Artinya saat kita bersedekah harus kita rasakan ada 2 malaikat mendoakan. Satu, mendoakan orang yang senantiasa memberikan sedekahnya dan infaknya, semoga Allah menggantikannya lebih banyak. Dan satu lagi akan mendoakan orang-orang yang tidak bersedekah pagi hari, Allah SWT tidak memberikan keberkahan di dalam hartanya atau dalam usahanya. Coba bayangkan kita milih yang mana. Kalau ingin diberikan keberkahan sepanjang hari saat kita mencari nafkah dan rezeki, bersedekahlah. Jangan difikirkan besar atau kecil. Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau sekali-kali menghina kebaikanmu sekecil apapun. Jadi sekecil apapun jangan dihina. Yang penting niat kita. Karena nilai niat di sisi Allah bukan hanya besar atau kecil. Nilainya di sisi Allah adalah ikhlas kita saat kita bersedekah. Banyak keberkahan, orang yang ingin dapat kekayaan, ingin selesai permasalahannya dengan cara cepat, bersedekah. Apalagi kalau bisa bersedekah yang rahasia. Artinya sembunyi-sembunyi. Bukan berarti tidak boleh terang-terangan. Bukan berarti tidak boleh di acara nikmatnya sedekah kita di depan umum, di depan TV kita bersedekah. Tidak masalah. Itu hal-hal biasa. Tapi yang indah itu antara banyak sedekah kita, usahakan walaupun satu dirahasiakan. Karena banyak keberkahannya di situ. Di situ kalau kita berdoa dan rahasia sedekah kita, segera Allah SWT akan jawab kita. Yang keenam, berbuat baik, al-ihsanu ila du'afa. Berbuat baik kepada orang du'afa, kepada orang miskin, kepada orang yatim dan anak-anak yatim. Bagaimana berbuat baik? Apakah sebatas kita memberikan sesuatu, misal uang kita atau harta kita? Bukan. Memberikan walaupun kecil atau besar saat kita memberikan sesuatu, tapi ucapan kita sama mereka, layanan kita dan memberikan penuh perhatian dan rasa cinta dan rasa sayang. Coba bayangkan anak-anak yang kita lihat di jalan. Kalau setiap keluarga di Jakarta saja, saya tidak usah bicara di luar Jakarta. Di Jakarta saja, kalau setiap keluarga membina satu anak yang ada di jalan ini, selesai masalahnya. Cuman kita orang apa? Setiap hari kita, malah sekarang bertambah banyak. Kita padahal juga ada aturan pemerintah melarang kita. Karena tidak merusaklah nama negara dan juga tidak begitu rapi untuk kota Jakarta.
Coba bayangkan kalau setiap keluarga mengambil seorang miskin atau sekeluarga satu keluarga. Walaupun misal ada 10 keluarga yang kira-kira mampu. Saya bilang mampu bukan berarti harus kaya raya. Mampu sebatas bisa tidak merasa berat kalau memberikan makanan untuk orang-orang seperti mereka. Kita bisa layani satu keluarga miskin berapa orang. Kita di Madinah seperti itu. Jadi setiap keluarga yang mampu membina dan memberikan perhatian kepada keluarga yang miskin. Jadi coba bayangkan, pasti yang mampu tidak begitu banyak. Yang miskin lebih banyak. Tapi kalau setiap keluarga membina satu keluarga miskin, insya Allah permasalahan semua itu akan selesai. Malah tambah keberkahan. Karena di situ akan menanamkan di negeri Indonesia yang namanya persatuan. Dan saling benar-benar kasih sayang, saling memberikan cinta, dan senantiasa memberi. Itu sifat orang muslim dan orang mukmin yang senantiasa memberi, bukan hanya meminta. Itu begitu bisa selesai. Tapi kalau kita terus memberikan kepada anak-anak di jalan, tidak akan bukan selesai masalahnya, malah menjadi lebih parah. Bisa juga di sisi lain. Coba waktu saya pernah lagi di jalan, saya ketemu anak-anak. Saya waktu itu pakai taksi, Pak. Terus saya berjalanan, berhenti ada lampu merah. Saya lihat ada seorang anak, lagi setiap dia berhenti mobil, dah tahu dia lagu apa, bahasa Indonesia. Begitu datang lihat saya kan masih bahasa Indonesia. Begitu lihat lebih dekat. Oh, ini bukan orang Indonesia. Tala'al badru alaina. Berubah. Kenapa dia berusaha berubah walaupun niatnya dirubahkan agar dia barangkali bisa menyentuhkan hati orang itu memberikan. Saya buka kaca, saya tanya, rajin salat tidak? Ya rajin. Alhamdulillah. Salat subuh berapa rakaat? Hah? Salat subuhnya tidak tahu berapa rakaatnya. Karena saya ajak seorang miskin yang lagi di jalan minta baca Al-Fatihah, tidak bisa baca. Sampai begitu anak kita. Bagaimana negeri Indonesia yang penduduknya Islam yang Masya Allah di mana-mana, tapi anak kita tidak bisa ngaji, anak kita tidak bisa salat, anak kita tidak bisa wudu. Itu kewajiban siapa? Orang tua. Coba kalau semua orang tua memberikan perhatian penuhnya kepada anaknya, benar-benar rasa cinta dan memberikan cinta kepada anaknya, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan memfikirkan masa depan, bagaimana kita semua menjaga anak kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang namanya benar-benar rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada anak kita. Bukan memberikan mainan atau memberikan senang-senang saja. Saya lihat di Indonesia, orang-orang yang paling dimanjahi anaknya, Masya Allah, orang Indonesia. Yang paling dimanjahi anaknya orang Indonesia. Walaupun orang miskin tidak mampu untuk memberikan sesuatu untuk anaknya, tidak apa-apa, dia belikan sepeda walaupun satu roda. Udah, ya, itu manjahin. Masya Allah, luar biasa. Tapi ya, tidak apa-apa kita manjahin anak kita, karena ini namanya anak kita. Tapi di sisi lain, kasih perhatian agama. Agar insya Allah begitu besok, seandainya kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah melalui anak kita diberikan keberkahan, karena dia sudah kita nanamkan kesalehan dan keimanan kepada Allah. Itu yang namanya al-ihsan, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Sampai Rasulullah SAW bersabda, وَهَلْ تُنصَرُونَ إِلَّا بِضُعَافَائِكُمْ. Apa kalian berharap pertolongan Allah datang selain melalui orang miskin dan du'afa? Barangkali anak miskin dan du'afa yang kita memberikan kepada mereka bantuan, rasa cinta, rasa kasih sayang kepada mereka, itu yang memberikan pertolongan Allah kepada kita. Setiap kesusahan dan setiap permasalahan yang kita hadapi. Saya membawakan sebuah kisah. Orang kaya raya yang sudah menghadapi bermasalah dan penyakit yang sangat parah. Untuk mengobati sudah berkeliling kemana-mana, tidak ada hasil. Akhirnya disarankan sama dokternya harus ke Amerika atau kemana luar negeri. Dia mampu, dia sudah berusaha, ya udah saya akan berangkat. Dalam perjalanan lagi benar-benar pusing. Orang kaya, coba bayangkan, kaya raya tapi tidak mampu memberikan kesehatan. Itulah dunia dan begitu ujian Allah. Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang benar menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merasa kecukupan.
Dia di dalam perjalanan ketemu seorang wanita yang sudah tua. Lagi kumpulin di dalam tempat sampah dan dalam perjalanan. Apa yang dia kumpulkan? Tulang-tulang bekas-bekas makanan orang dulu. Tulang-tulangnya. Dilihat sama orang kaya. Ibu, kenapa kamu kumpulin tulang-tulang? Dia bilang, saya akan masak di rumah karena anak saya tidak tahu daging, tidak pernah makan daging. Jadi saya kumpulin masak tulang, barangkali mereka bisa makan dengan tulang itu. Kaget orang itu. Masih ada miskin seperti itu. Akhirnya pas dia saat itu ada toko yang biasa, tukang apa? Daging yang biasa jualan daging. Dia belikan dan dia suruh yang punya toko itu, tempat yang jualan daging, tolong setiap hari berikan. Nanti saya bayar langsung. Begitu subhanallah, dia tambah sadar. Tapi dengan ikhlas, dia memberikan kasih sayang kepada ibu itu sama keluarganya. Begitu jalan terus biasa, berangkat ke Amerika seperti biasa karena sudah dites, sudah diperiksa, harus operasi. Dia balik ke negerinya lagi, mohon maaf sama keluarganya, saya ada urusan. Dia selesaikan semua wasiyahnya, tuliskan wasiyahnya, dia kumpulkan keluarganya, tapi tidak cerita sama keluarganya. Kenapa? Dia cuma kasih tahu, saya akan luar negeri, barangkali mungkin saya meninggal, barangkali ada apa, maafin Bapak ya, ya sudah memberikan hadiahnya, memberikan wasiat, semua selesaikan. Begitu dia berangkat ke sana, habis memberikan bantuan ke orang wanita itu, masuk ke rumah sakit, diperiksa, kata dokternya lagi marah sama dia. Kamu lagi bercanda sama kita, main-main, tidak ada, kamu tidak ada apa-apa. Gimana? Ini hasil periksaan saya dulu. Ini sungguh tidak ada apa-apa. Tidak ada bekas penyakit sama sekali. Begitu dia sadar, dia tahu dapat kesembuhan dari Allah karena rasa kasih sayang dan kasih bantuannya dalam sesungguhnya ikhlas untuk orang keluarga miskin. Begitu dia habis itu, balik ke negerinya, membela anak dan keluarga seorang wanita itu seumur hidup. Coba bayangkan. Coba setiap keluarga kalau ingin badabuan harta, coba kalau kita bikin aturan atau macam lembaga yang bisa menaturkan uang zakat kita, uang sedekah kita, setiap keluarga membina satu keluarga miskin. Selesai. Kita sekarang bersedekah di sana kanan kiri, akhirnya tidak ada manfaatnya. Sana kiri kanan kiri tidak ada manfaatnya. Dan juga kadang-kadang kita memberikan sedekahnya bukan di tempatnya. Dan harus kita belajari mana cara yang terbaik agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Itu yang kalau ingin dapat kekayaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, at-tafarrughu lil ibadati was salah. Mengkosongin hati dalam melaksanakan ibadah. Itu yang namanya al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak merasa Allah melihat kita, pasti akan Allah Subhanahu. Kita tidak bisa melihat Allah, pasti akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita Subhanahu wa taala. As-salah salah satu kunci yang terbesar untuk memberikan kekayaan. Maryam alaiha salam, begitu dia berdiri salat di mihrab, datang rezeki. Nabi Zakaria bertanya, dari mana? Falamma wajadaha fil mihrab وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. Dia lagi salat melaksanakan kesibukannya mendekatkan diri kepada Allah. Allah menantarkan rezekinya kepada dia. Salat yang bagaimana salat? Salat yang khusyuk, salat yang enak, salat yang ada maknanya. Salat yang begitu kita masuk menhayati dan merasakan. Begitu selesai kita merasa kehilangan sesuatu. Salatnya yang terindah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taha surah 20 ayat 132. Surah 20 ayat 132 menjelaskan kemuliaan salat dan salah satu kunci yang terbesar untuk dimurahkan rezekinya dan diberikan kekayaan rezeki adalah menjaga salat. Subhanallah.
Ada ulama yang berkata, kalau engkau mencari Allah, maka datanglah kau ke tempat para fuqara wal masakin. Sungguh Allah ada di tempat yang seperti itu, dan juga dengan tunaian sholat yang kita lakukan setiap saat. Insya Allah, Syekh masih akan melanjutkan setelah komersial break yang berikut ini. Tetap dinikmati. Allah masih memberikan kita kesempatan. Setelah komersial break kita masih hidup, alhamdulillah. Kita nggak tahu itu rahasia Allah, tapi nggak salah kalau senantiasa kita memuja dan memuja Allah dengan ucapan kalimat syukur alhamdulillah. Baik, Syekh masih melanjutkan yang poin ke-7, yakni menggapai rezeki Allah dengan mudah, khusyuk dalam salat. Silakan Syekh. Memang masalah salat kita banyak tergoda. Saya pernah salat di satu masjid. Ada orang sebelah saya salat. Tapi Masya Allah di dalam salatnya tidak berhenti-berhenti. Sebentar pegang HP, sebentar lihat jamnya, sebentar rapiin sarungnya, sebentar. Ya Allah. Dan HP-nya bunyi terus. Jadi salatnya aja Masya Allah tidak jelas. Habis selesai, dia angkat tangan, ya Allah terimalah ibadah saya salat. Salatnya bagaimana? Begitu. Saya salam. Assalamualaikum, bagaimana? Sudah salat Pak? Dia bilang, alhamdulillah. Masya Allah. Saya menjelaskan apa yang dibacakan imam tadi. Saya tanya. Dia bilang, maaf, saya orang tidak hafal Quran. Jadi baca panjang-panjang saya tidak faham. Padahal imamnya baca qul huwallahu ahad. Sambil segitu kita punya salat. Kepimpinan salat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad naik ke langit untuk menerima melalui Isra Mi'raj. Salat itu luar biasa. Itu batasan antara orang muslim sama orang kafir. Seperti ada baris merah. Belum lewat baris merah masih muslim. Begitu lewat lampu merah atau baris merah itu sudah kafir. Apa baris merah? Tinggalkan salat aja. Lepas agama Islam. Coba bayangkan. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman taraka faqad kafar. Harus kita belajari. Dan harus kita juga belajar salat yang benar. Bukan hanya ikut-ikutan salatnya yang tidak jelas. Belajar yang benar. Bagaimana cara salatnya Rasulullah SAW. Kita lihat. Sayang sekali, Masya Allah, kadang-kadang masjidnya penuh. Apalagi hari Jumat. Kita masuk, melihat. Tapi safnya Masya Allah, kanan kiri. Kayak ular. Tidak jelas safnya, tidak bisa rapi, tidak bisa teratur. Dan antara kita sama orang lain, saat kita berdiri seperti timur dan sama barat, selalu ada kosong. Kenapa? Padahal diperintahkan Rasulullah SAW, sawu sufufakum, luruskan saf dan tutupkan, jangan sampai ada kosong-kosong antara kita sama yang lain. Itu salat yang sempurna, rapikan safnya. Begitu Allah melihat saf yang sudah belok-belok ya, kanan kiri ya. Allah Subhanahu tidak melihat saf itu. Tidak memberikan perhatian ke saf itu. Jadi salat yang rapi, salat yang enak, salat yang khusyuk, yang membantu kita khusyuk adalah langkah yang pertama kita rapikan safnya. Dan juga di dalam salat, kita salat dalam berasa keperluan kepada Allah. Jadi bukan salat seperti biasa. Anggap begitu kita masuk salat, kenapa salat? Saya lagi perlu sama Allah. Ada urusan pribadi sama Allah. Jadi mau connect langsung sama Allah, salat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun hamma ila salat. Idza ahammahu amrun laja ila salat." Begitu sallallahu alaihi wasallam, sampai begitu datang sudah capek, lelah, malam hari mau tidur, bangun sallallahu alaihi wasallam, bangun malam hari. Dilihat sama istrinya Aisyah, "Istirahatlah wahai Rasulullah." Apa jawabannya Rasul? Istirahatku di dalam salat. Kecapean kita di dalam salat. Jadi kalau kita mau capek, salat. Terbalik Rasulullah, kalau dia mau istirahat, lagi lelah, lagi pusing, lagi menghadapi masalah, lagi menghadapi kesusahan, memfikirkan umatnya, dia berdiri, mendirikan salat. Salat sebuah ibadah yang luar biasa kepentingannya. Orang bisa terlepas dan jauh dari agama gara-gara salatnya. Tidak ada manfaatnya hajinya, tidak ada manfaatnya puasanya, tidak ada manfaatnya zakatnya, tidak ada manfaatnya kebaikannya seluruhnya.
Kalau tidak, salatnya beres. Dan pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang salatnya. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Fa in saluhat, saluha sa'iru 'amalih, wa in fasadat, fasada sa'iru 'amalih. Kalau salatnya baik, semua insyaallah menjadi baik. Kalau salatnya tidak baik, amalan yang lain sudah di sisi Allah, wallahu a'lam. Jadi harus kita benar-benar orang jaga. Pagi hari, coba bayangkan, sebagaimana ada yang kemarin waktu kita bahas istighfar, dia bilang, Ustaz, saya sudah pagi hari, Masya Allah, di pasar, orang pada tamu datang belanja, saya membawa buah-buahan sama sayuran dan bermacam-macam. Tapi semua orang datang bukan ke saya, ke orang lain. Padahal saya sudah bangun pagi hari dan beristighfar terus sebagaimana kata Ustaz. Sampai terbit matahari tidak ada yang belanja sama saya. Saya bilang, sudah salat subuh? Hah lagi? Belum. Apa gunanya istighfar kalau salatnya? Kalau istighfar kan namanya sunnah. Kita beristighfar, bukan sesuatu yang wajib. Tapi salat wajib. Coba kuncinya buka rahasia pagi melalui salat. Orang salat subuh berjamaah, khususnya salat subuh. Karena mulai pagi hari dalam salat subuh. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih. Man shalla al-fajr fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, sepertinya dia telah bangun malam hari, sebagian malam hari. Jadi kita ikut salat jamaah salat subuh, dicetak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sepertinya kita salat sepanjang malam, padahal kita tidur sepanjang malam. Dan ikut salat subuh saja. Man shalla al-fajr fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam lindungan Allah. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah para jamaah sekalian pemirsa di rumah. Berusaha semaksimal mungkin salatnya dijaga. Khususnya kewajiban laki-laki di masjid, wanita di rumah boleh di masjid. Walaupun salat Jumat boleh dia ikut di masjid. Biar dapat keberkahan sama jamaahnya. Tapi lebih baik salatnya di rumah. Kalau dia salat di rumah, salat zuhur. Tapi kalau dia salat di masjid, salat Jumat, tidak perlu ulang lagi salat zuhur. Karena dia sudah ikut, walaupun tidak diwajibkan dia ikut salat Jumat, tapi kalau dia ikut salat Jumat bersama jamaah, tetap dicatat sebagaimana orang laki salat Jumat. Jadi salat, tolong dikasih perhatian yang penuhnya, dipenuhi waktu kita dalam salat ini, dan jaga sebaik-baiknya. Dan ingat satu hal, 5 waktu yang kita jaga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala 50. Nabi Musa alaihissalam begitu mendengar Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj. Dari 50 dikuranin oleh Allah sampai menjadi 5. Kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, Alhamdulillah, Allah memberikan 5. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kembali lagi minta dikuranin karena umatmu tidak mampu. Memang 5 aja dah beres. 5 ada tak jelas. Bagaimana kalau 50? Masya Allah, umat Islam. Umat Islam. Saya pernah mendengar guru saya selalu mengingatkan, menwasiatkan kepada saudara umat Islam. Ayyuhal muslimun, jagalah salat berjamaah. Wahai orang Islam, jagalah salat berjamaah. Saya heran, selalu wasiatnya begitu. Saya tanya sama guru saya, kenapa selalu mengajak jamaah, salat jamaah, salat jamaah? Sudah cukup ajak salat aja, jagalah salat, jagalah salat. Dia bilang tidak perlu kita ingatkan orang muslim jagalah salat. Karena tidak ada orang muslim tidak salat. Tapi ada banyak orang muslim tidak salat berjamaah. Padahal yang kita lihat bukan salat berjamaah, malah salatnya sama sekali tidak ada. Paling seminggu sekali Jumat. Jadi sepertinya salat dia kredit. Dah tahu yang lain, apalagi kalau dia subuh sampai Isya dia tidak salat, kesibukan mencari nafkah. Nanti besoknya kalau dia taubat, dia salat subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, Isya 2. Kenapa? Kata dia mengganti yang kemarin. Seenak-enaknya salatnya seperti itu. Jagalah salat karena kunci yang terbesar untuk memurahkan dan memberikan kekayaan rezeki. Terutama anak kita yang sudah namanya anak sudah mengerti ya, sudah faham, sudah begitu kita kasih tahu dia mengerti dan faham, ajak dia salat karena berkahannya diberikan oleh Allah Subhanahu kepada anak kita, keluarga kita dan keturunan kita dari keberkahannya salat. Baik Syekh, syukran.
Subhanallah, salat itu laksana sebuah kepala dalam anggota tubuh. Tentulah kita nggak bisa disebut manusia tanpa kepala. Begitupun seorang muslim, tanpa dia salat bukan seorang muslim. Baik, misalnya dirahmati Allah, silakan bergabung dengan kami di 021-87797000 atau di 021-87798000. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Riana Ustadz Albar di Bekasi. Oh iya, silakan ibu dengan Syekh Ali. Assalamualaikum Syekh Ali. Assalamualaikum semuanya. Saya mau bertanya, bagaimana menjelaskan kolerasinya sholat dengan implementasinya pengamalan kita sehari-hari? Apakah saya yang melihatnya terlalu sempit atau bagaimana? Kita mengharapkan keberkahan dari kualitas sholat kita, atau terbalik, kualitas pengamalan hidup kita yang bisa menyebabkan kualitas ibadah sholat kita menjadi baik, menjadi khusyuk begitu. Karena kok saya ngalamin sendiri gitu, saya berusaha sebaik mungkin, saya berusaha terus dan tetap merasa yakin memang masih kurang gitu. Tapi diuji sedikit dengan kejengkelan, dengan apa, hilang itu semua rasanya kecintaan atau ibadah amal kita. Jadi seperti tidak ada bempernya begitu. Dan tapi kadang saya juga bisa melihat banyak orang yang tidak mengerjakan sholat, tapi kualitas dia istilahnya mengatasi stressing atau apa, kok dia bisa lebih enjoy gitu. Mungkin saya nggak bicara keberkahan, karena keberkahan mungkin taruhlah masih gaib, nggak kelihatan gitu Ustadz. Jadi bagaimana kolerasinya gitu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang ibu silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, masih terputus. Baik Syekh, dipertanyakan tadi apakah kualitas sholat kita yang menentukan kualitas hidup kita atau kualitas hidup kita yang menentukan kualitas sholat kita. Terkadang bahwa ketika kita dalam keadaan sulit, kita bisa dengan baik sholat, dan ketika kita dalam keadaan banyak rezeki, bisa jadi pun kita baik. Contoh kasus gini, saya dulu ketika dagang, nggak sholat, dagangan saya laku banget. Tapi ketika saya sholat, nggak ada yang beli sama sekali. Itu gimana tuh Syekh? Ya memang ujian. Allah mau lihat bagaimana iman kita hanya untuk harta dan dunia atau benar-benar lillahi ta'ala. Jadi saat kita menjaga salat, malah rezekinya tidak ada yang beli barangnya. Tapi begitu kita jauh dari salat, malah lancar usahanya. Di situ Allah mau melihat habis ujian dan fitnah yang terjadi ini, melihat kondisi kita. Apakah benar salat kita lillahi ta'ala atau tidak? Kalau memang lillahi ta'ala, kita terus salat dalam keadaan senang atau susah. Karena kita ini mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai berubah khusyuk salat kita, atau berubah keyakinan kita dalam salat, atau seperti seorang katanya saya jarang salat, tapi begitu masuk masjid satu kali, begitu masuk masjid saya mau salat, tas saya diambil, dicuri tasnya. Akhirnya dia bilang, apa maksudnya, saya dah mau salat, masuk salat sekali aja sudah, bagaimana salat dua kali katanya. Sudah sekali sudah dicuri tasnya. Tapi dia lupa, dia merasa suuzan kepada Allah dan Allah tidak adil. Saya berbuat baik, masa dia Allah dibiarkan orang curi tas saya? Terus siapa yang memberikan kesehatan buatmu? Siapa yang memberikan kaki untuk berjalan kemana-mana? Siapa yang memberikan mata untuk bisa melihat? Siapa yang memberikan telinga? Itu tidak dihitung. Itu tidak ditanya oleh Allah. Itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi menjaga salat, jangan dari hal-hal fitnah langsung kita berubah kondisi kita dan keadaan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Aslih ma bainaka wa bain Allah, yuslihu Allahu laka ma bainaka wa bainan nas. Perbaikilah keadaanmu terhadap Allah, akan Allah perbaiki keadaanmu terhadap manusia. Salat, salah satu amal ibadah yang ulama orang salih bukan menjaga salatnya, malah takbirah yang pertama dihargai dan dimuliakan. Ada seorang ulama 70 tahun tidak pernah lewat takbirah pertama sama imam. Kita 7 hari belum mampu. 70 tahun. Sampai beliau akhir hayatnya meninggal. Saat dia lagi sakit, dibawa sama anaknya ke masjid. Dia ikut berjamaah bersama imam, Allahu Akbar, meninggal dunia. Siapa yang menghargai salat, akan Allah memberikan kematian dalam salat. Itu yang namanya husnul khatimah. Coba bayangkan kalau kita meninggal dunia saat sujud.
Dan datang hari kiamat, dilihat sama seluruh manusia di dunia ini, melihat kita lagi dalam keadaan sujud. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman yang di dalam salatnya dia khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali lagi setelah kita saksikan komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya. Poin-poin hari ini yang kita dapat adalah yang pertama, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Yang kedua adalah khusyuk di dalam salat, dan yang berikutnya ini insyaallah akan saya lanjutkan poin yang ke-8. Silakan Syekh. Memang kalau kita masalah salat ini memang perlu materi sendiri ya. Beberapa hari sendirian ini kita membahas bagaimana cara kita bisa khusyuk dalam salat, bagaimana. Tapi saya sarankan setiap orang yang lagi sakit, pemirsa di rumah, orang menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, lagi mempunyai masalah besar tidak bisa diselesaikan, memiliki utang, atau apa saja permasalahan duniawi. Begitu muncul permasalahan itu atau penyakit itu, ambil air wudu malam hari dan salat dengan sepenuh keyakinan dan ikhlas. Insya Allah melalui salat akan Allah menyembuhkan dan menyelesaikan permasalahan kita. Salat indahnya luar biasa. Ada satu cara mengobati diri dari salat. Memang oleh karena itu perlu membahas masalah rahasia salat. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit melalui salat. Rukuk dan sujud melalui salat itu bisa menyembuhkan penyakit. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan dan kemudahan. Kita bisa lebih mendalami masalah salat dan kebintinan salat. Apa yang diwajibkan oleh Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ke-8, dari 10 mas amalan-amalan yang membantu dan memurahkan rizkinya, memperbanyak rizkinya, memberikan kekayaan rizki, adalah berbuat sedekah atau berinfak kepada tullabul ilmi, orang-orang yang biasa menuntut ilmu. Kita banyak punya anak muda yang mereka memang mengkhususin waktu untuk belajar ilmu. Yang mereka misal di anak-anak pesantren, anak-anak yang ikut belajar Al-Quran, dia mengkhususin waktu ingin memiliki ilmu agar bisa dia memberikan sesuatu untuk negerinya dan umat Islam. Ini salah satu orang yang namanya tullabul ilmi, orang menuntut ilmu. Dia dalam keadaan miskin, perlu kita dukung dengan biaya kita, dengan harta kita, agar dia tidak perlu pusing untuk mencari nafkah, hanya sibuk aja belajar ilmu. Hanya sibuk aja belajar Al-Quran sambil menghafal. Jangan fikirkan yang lain, kami akan bisa bantu. Cuba bayangkan kalau setiap orang hanya mengambil satu dari anak miskin yang di pesantren atau anak miskin yang kita benar melihat, tapi dengan syarat kita merasa orang itu benar-benar ikhlas menuntut ilmu dan sungguh-sungguh juga menuntut ilmu. Bukan orang yang sekali belajar, sekali tidur, sekali main-main. Kita melihat dan harus kita milih mana orang yang sungguh-sungguh belajar ilmu, yang tidak ada waktu untuk mencari nafkah untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Kita bantu dia agar dia terus menerus, karena di situ ada manfaatnya buat umat, bukan buat dirinya sendiri. Kalau kita menanamkan dan memelihara anak-anak yang namanya anak mudah menuntut ilmu, mempelajari ilmu, terutama ilmu agama yang bisa menghidupkan umat Islam lagi, yang bisa membangkitkan umat Islam lagi, itu yang kita harus dukung, itu yang kita harus benar-benar memberikan bantuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 273, lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah. Banyak ulama tafsir menjelaskan ayat ini yang dimaksud adalah tullabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Ayat Al-Baqarah ayat 273. Dan juga hadis Rasulullah SAW, pernah ada seorang laki menadu kepada Rasulullah, saudara kakak adik, ya Rasulullah, ini saudara saya tidak pernah dia, hanya terus samamu ya Rasulullah, hanya aja belajar sama saya sendiri yang mencari nafkah. Apa jawaban Rasulullah SAW? La'allaka turzaqu bih, barangkali rizki yang kamu dapat dari keberkahan saudaramu ini, karena dia sibuk belajar ilmu, kamu dapat keberkahan. Dan doanya dia
dengan ilmunya dia kamu bisa insya Allah selamat dunia akhirat. Dengan keberkahannya dia mengikuti sama kami, kata Rasulullah SAW, kamu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya seperti Rasul mengajarkan orang itu, kamu tetap berusaha, tetap mencari nafkah, tetap berbisnis, tapi jangan lupa antum harus mendukung adiknya atau saudaranya agar dia tetap menuntut ilmu. Jadi antum di posisi bisnis dan dia di posisi belajar ilmu. Di situ kita bisa membangkitkan satu keluarga, mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, yang ada sebagian anak khusus untuk belajar ilmu, ada sebagian dari keluarga kita yang mendukung mereka dengan usaha dan kemampuannya. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan Imam Al-Albani. Dan juga yang kesembilan, salah satu memberikan kekayaan dan memurahkan rezeki. Terima telepon dulu ya. Silahkan. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Bapak Ibrahim di Cermeng, Gresik. Silakan Bapak Ibrahim. Assalamualaikum Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini saya nggak ingin bertanya karena ingin banyak permasalahan yang nggak saya mengerti. Tapi saya hanya ingin berdoa kepada Allah, mudah-mudahan TPI semakin diberi Allah jaya, mengudara sampai akhir zaman, untuk mensiarkan demi kepentingan agama Islam. Amin. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih doanya Pak Ibrahim. Di belakang Pak Ibrahim silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Amrin di sini, Amrin salah. Ya, baik, silakan. Mau tanya Ustaz, tadi saya dengar katanya kalau sholat itu kita harus rapat kakinya. Ya, tapi setelah itu sebelah kiri ke kanan kita itu dia bergeser kakinya sehingga ada longgar. Itu sah nggak kita sholat? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kita sudah kasih kesempatan pemirsa di rumah. Silakan di jamaah dari masjid yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Agus dari Ceger Taman Mini. Iya. Saya akan mengadakan pertanyaan pada Syekh Ali. Bagaimana pendapat Syekh Ali tentang maulid, tahlil, haul, zikir, sholat tasbih? Itu aja pertanyaan saya yang ringan-ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi saudara kita yang di rumah. Itu bukan ringan-ringan. Itu sudah 10 pertanyaan dalam satu pertanyaan. Yang dia tanyakan begini Syekh, bahwasanya kesempurnaan sholat itu adalah rapat dan lurusnya shaf kita. Lalu bagaimana ketika kita berusaha untuk lurus, tiba-tiba kaki kita coba kita tempelkan dan pundak kita rapatin, yang sebelah minggir gitu Syekh. Kita minggir lagi gitu Syekh. Itu gimana? Sah atau tidak? Kita berusaha meluruskan shaf kita. Tapi yang sebelah kita malah minggir, ya biarin. Tidak usah kita menjadi kajar-kajaran dalam salat. Jadi ya kanan kita ikut kanan, akhirnya keluar dari masjidnya. Udah biarin. Kalau orangnya itu kan namanya sunnah, ya itu namanya sunnah untuk meluruskan dan menyempurnakan salat kita. Kalau saya berusaha menyempurnakan salatnya, tapi orang yang sebelah saya tidak mengerti masalah itu, atau dia merasa gatal, atau merasa tergoda kalau orang nempel sama dia, udah kita biarin saja. Ada seorang pernah, mohon maaf saya berdiri ya, ada seorang lagi salat, dia Masya Allah begini, tapi yang sebelahnya, dia juga berdiri, tapi suka minggir ke kanan, tapi dia tidak mau bergerak, hanya kakinya aja yang bergerak, begitu malah begini, begitu malah begini. Saya bilang jangan seperti itu. Dia bilang saya sengaja berusaha menutup agar syaitan tidak masuk. Saya bilang memang tidak masuk dari sini, tapi masuk dari bawah. Jangan duduk sana, sudah berdiri yang beres, yang enak. Karena salat yang sebenarnya, sawu sufufakum hadu bainal manakibi wal aqdam. Bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita harus saat berdiri, harus benar-benar standby ya, stabil ya. Jadi kakinya pas lurus dengan badan kita, tumbuh badan kita. Jadi jangan terlalu begini atau terlalu jauh antara dua kaki. Jadi begitu
yang lurus menghadapi kiblat. Dan intinya salat kita adalah sebenarnya kalbu kita saat salat. Kadang orang benar-benar meluruskan safnya, itu namanya usaha kita. Yang paling penting terutama kita menjadikan usaha kita adalah kalbu kita. Bagaimana kalbu kita bisa menhayati salatnya. Bagaimana bisa mengkhusyu'i dan mentadabburi makna ayat. Bagaimana bisa memahami isi-isi salat. Sami'allahu liman hamida, subhana rabbiyal azim, subhani rabbiyal a'la. Itu yang harus kita fahami. At-tahiyyat, salawat Ibrahimiyah yang terakhir, dan doa-doa di dalam sujud. Jadi saat kita lagi salat, benar-benar kita masuk dalam salat dalam rasa cinta. Mau kemana? Saya lagi salat. Saya mau salat. Saya senang kalau salat. Jadi harus walaupun latih diri agar bisa mentimbulkan rasa cinta kalau kita lagi salat. Bukan rasa sepertinya terpaksa. Kalau bukan takut kafir, saya tidak mau salat katanya. Jadi sepertinya merasa terpaksa. Oleh karena itu begitu dia masuk salat, dia tidak ada rasa cinta masuk salat. Dia begitu masuk salat, Allahu Akbar. Masya Allah. Salat yang bagaimana seperti itu? Kenapa? Karena awal langkahnya, pertama langkahnya itu tidak ada rasa cinta dalam salatnya. Dia tidak merasa sebagaimana kata Rasulullah, sallu salata muwaddi'. Salatlah, anggap salat yang kita salat saat itu, anggap salat terakhir, tidak ada lagi. Setiap kita salat, anggap salat itu sudah terakhir, tidak ada lagi. Coba bagaimana rasanya enak, nikmati dan hayati. Begitu selesai salat, tutup dengan istighfar, karena istighfar itu menghilangkan atau menutupkan kekurangan kita dan kesalahan kita. Dan berbanyak salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, dan salat sunnah yang lain. Karena juga salat sunnah begitu semakin banyak sunnahnya, itu juga menutupkan kesalahan dan kekurangan dalam salat yang wajib kita. Apa pertanyaan satu lagi? Satu lagi Pak Haji Agus bertanya tentang apa menurut Syekh tahlil, zikir, salat tasbih, maulid dan sebagainya. Satu pertanyaan banyak tapi itu. Itu 10 masalah dalam satu pertanyaan. Dia tanya maulid, tanya tahlil, zikir, haul ya. Dan salat tasbih. Salat tasbih. Tidak ada salat tasbih. Ini pertanyaan ibu-ibu ya. Ada salat tasbih. Bagus juga. Disebut salat tasbihnya. Hah? Ya, memang salat tasbihnya ulama hadis itu berbeda pendapat antara mensahihkan hadisnya. Tapi singkatnya saja, kalau tidak sahih bisa menjadi hasan. Hadis itu salat tasbihnya. Untuk dilaksanakan boleh saja. Tapi tidak ada contohnya kita salat tasbih berjamaah. Yang diajarkan Rasulullah SAW, boleh kita salat tasbih. Boleh kita jaga. Dalam waktu yang dibolehkan waktu salat. Artinya, jangan habis asar salat tasbih. Karena tidak ada salat habis asar. Jadi kita jaga. Sebaik-baiknya saat kita salat tasbih, lebih baik kita salat sendiri. Kalau salat berjamaah, setahu saya, wallahu ta'ala a'lam, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah maulid ya berbeda mendapat. Ada yang membid'ahkan, ada yang mensunnahkan, ada yang bilang boleh. Dia tidak berani bilang sunnah karena tidak ada contohnya dari Rasulullah, dan juga dia tidak berani bilang bid'ah karena juga dia bisa membuat katanya alasannya bercinta kepada Rasul. Sebagaimana kata Imam Ibn Taimiyah, barangkali orang yang mengadakan maulid, dia memang ada berbuat maulid itu tidak ada dasarnya dari Rasul, tapi bisa dapat pahala karena dia cinta kepada Rasul. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya bukan masalah maulid. Yang menjadi masalah kita memakmurkan kemana-mana, Masya Allah, acara maulid dan majlis maulid. Penuh, bisa ribuan orang datang. Tapi masjidnya salat berjamaah, itu yang menjadi masalah. Jadi saya pernah bertanya, kalau menurut ulama yang bilang masalah maulid, padahal masalah khilafiyah ya, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang boleh. Kalau ada orang-orang yang menganggap sunnah, tapi kemakmuran yang luar biasa, ribuan orang datang di acara maulid, mana yang lebih diutamakan, sunnah atau yang wajib? Kalau maulid menjadi sunnah, ada salat jamaah itu wajib dan jelas tidak ada khilafihnya. Tidak ada khilafiyah dalam masalah salat. Jadi jangan kita makmurkan acara maulid dan kita lupa yang wajib adalah salat.
Bagaimana mempenuhi masjid di acara maulid? Silahkan juga penuhi masjid saat salat subuh dan salat 5 waktu yang wajib. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Syekh, sebelum dilanjutkan nanti kita saksikan dulu commercial break yang berikut ini. Alhamdulillah, di segmen terakhir ini masih ada beberapa waktu untuk bisa menyelesaikan kajian kita 10 emas yang mengundang atau cara menggapai rezeki Allah dengan mudah. Yang ke-9 dan 10 insyaallah akan Syekh Ali tuntaskan pada hari ini. Silakan Syekh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang harus kita banyak belajar. Pertanyaan tadi sangat penting kita bahas. Tapi kadang-kadang terus terang saja, masail khilafiyah kita berusaha menghindari dalam membahas masail khilafiyah. Apalagi yang menjadi kebiasaan dan sebuah adat di Indonesia. Termasuk seperti maulid, termasuk seperti tahlil, haul dan zikir dan yang lain-lainnya. Yang jelas harus kita benar-benar belajari. Harus kita benar-benar fahami sunnah Rasulullah SAW. Mana yang terbaik harus kita laksanakan. Mana sudah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita harus jaga. Yang tidak ada contohnya oleh Rasulullah SAW kita harus jauhi. Jangan kita orang-orang suka membuat sesuatu yang sudah tidak ada ajarannya dari Islam. Jangan kita orang suka menambah dari sesuatu yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya. Jangan kita orang ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi melalui ibadah yang tidak ada dasarnya dari Islam. Jadi kembali lagi, harus banyak menuntut ilmu. Harus banyak memahami dan mendalami agama. Banyak umat Islam di Indonesia masih masalah dalam agama itu sangat kosong. Masih sangat jauh karena tidak memahami. Masih ikut-ikutan. Dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Hanya dia mengikut dan mendengar. Juga harus kita sendiri belajar. Harus kita mengambil berbeda mendapat. Apa kata ustaz ini, apa kata ulama ini. Mana yang dasar lebih kuat. Mana hadisnya yang lebih sah. Mana yang memiliki dasar ayat Quran dan hadis. Itu yang kita bisa jaga. Itu yang kita bisa percaya. Bukan percaya ke orangnya. Kita percaya ke dasarnya. Adalah Quran Karim dan hadis Rasulullah yang sahih yang diajarkan oleh Rasul dan sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Indonesia dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu kitab was sunnah, dari menjauhkan Indonesia dari bermacam fitnah, dari bermacam berbacahan, dari bermacam ikhtilaf dan khilafiyah. Kita sama-sama masih melanjutkan 10 emas amalan-amalan yang memberikan kekayaan rizki dan cepat memurahkan rizkinya. Yang ke-9 adalah menikah. Yang ke-9 menikah. Orang-orang sekarang fikir sebelum nikah belum ada biaya. Justru kalau belum ada biaya nikahlah. Nikahlah, tapi cari wanita yang sabar, yang bisa mengetahui kondisi dan keadaan kita dan sesuai kemampuan kita. Dan bisa dia menerima dan merasa selalu kecukupan. Begitu bisa kita mendirikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Dalam rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kejujuran dan amanat. Dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah melalui nikah itu, nikah yang halal. Orang mau menikah untuk mencegah diri dari perbuatan haram, untuk mencegah diri dari perbuatan zina, untuk menjauhkan diri dari maksiatullah. Akan Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezekinya. Sebagaimana firman Allah, saya kasih satu ayat ini. Saya mohon jemaah, saya tidak akan tafsirkan ayat. Saya tidak akan terjemahkan. Saya harap jemaah sekalian pemirsa di rumah baca ayat itu, kalau mampu membuka buku tafsir lebih mendalami ayat itu agar bisa menanamkan keyakinan bagaimana menikah itu salah satu langkah memberikan rezeki yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat surah 24 ayat 32. Surah 24 ayat 32. Dan kata Umar bin Khattab, saya heran orang-orang yang sudah tahu ayat itu tidak mencari kekayaan melalui nikah. Ini kata Umar bin Khattab, coba bayangkan. Saya heran bagi orang yang sudah tahu ayat ini tapi tidak mencari kekayaan melalui nikah. Jadi ini salah satu ayat ini yang di surat An-Nur, surah 24 ayat 32. Yang terakhir adalah salah satu amalan yang memurahkan rezeki
dan memberikan kekayaan rizki adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dengan rasa khusyuk, berdoa dengan rasa benar-benar perlu dan lagi merasa kebutuhan atau keperluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, apalagi saatnya lagi susah. Jangan hanya berdoa lagi susah saja. Saat kita senang dan saat kita susah, saat kita sehat, saat kita sakit. Jangan kita orang-orang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya saat dalam keadaan susah atau dalam keadaan sakit. Harus kita berbanyak khususnya dalam saat kita senang, dalam saat kita sehat, berbanyak doa. Di situ akan Allah membantu kita saat kita menghadapi kesusahan. Walaupun saat menghadapi kesusahan tidak begitu berbanyak doa. Banyak ayat yang membahas masalah doa sebagaimana di surat 27 ayat 62. Surah 27 ayat 62. Dan juga surah 40 ayat 60. Surah 40 ayat 60. Dan yang terakhir suratul Baqarah ayat 186. Suratul Baqarah ayat 186 dan juga surat 7 ayat 55. Surat 7 ayat 55. Dan juga ada banyak hadis dan banyak waktu yang tepat atau waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang termasuk waktu itu kalau kita perhatiin, insyaallah termasuk salah satu waktu yang diterima doa seorang. Seperti antara azan dan iqamah. Begitu kita mendengar azan, kita habis azan, kita diam, kita berdoa kepada Allah, tidak nobrol-nobrol buang waktu. Karena di situ Allah terima doanya. Habis salat fardu, doa itu makbul. Salat malam itu, habis salat malam, doa itu makbul. Saat turun hujan, apalagi di Indonesia, Masya Allah, hujan terus. Begitu, apakah saat kita lagi dalam mobil turun hujan, apakah pernah orang angkat tangan berdoa? Katanya, bagaimana kalau saya yang bawa mobilnya? Jangan saat kita bawa mobil, angkat tangan, malah nabrak nanti. Boleh kita berdoa tanpa angkat tangan. Tak perlu, itu angkat tangan bukan sesuatu yang wajib. Jadi saat kita bawa mobil, begitu turun hujan, karena di situ waktu terima doa kita, langsung kita berdoa kepada Allah, walaupun tidak mengangkat tangan. Termasuk waktu sahur, saat kita buka puasa, dan banyak waktu-waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatin waktunya, usahakan semaksimal mungkin berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena Allah menunggu orang-orang yang benar-benar merasa keperluan kepada Allah. Allah mau ada salah satu bukti dari kita, ya Allah, saya benar-benar hamba-Mu, saya lagi butuh, saya lagi benar-benar. Kalau kita merasa alhamdulillah kecukupan, berdoa juga kepada Allah, ya ampunilah, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan, ya Allah. Ya Allah, tetap sihatkan badan saya, kuatkanlah iman saya. Terus berdoa kepada Allah, jangan berhenti, karena doa itu salah satu keberkahan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Amin. Silakan Syekh, masa ada waktu untuk kita berdoa. Yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Yang tidak pernah berdoa kepada Allah akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak berdoa kepada Allah akan dimurkai oleh Allah. Jangan kita orang begitu lagi menghadapi keperluan, kita langsung ingat manusia, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh keyakinan, penuh khusyuk. Bukalah hati kita masing-masing. Semoga dengan doa kita yang penuh cinta dan ikhlas kepada Allah, Allah merubahkan keadaan kita, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Menjadi seluruh kehidupan kita lancar dan beres insyaAllah dalam seluruh urusannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Amin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Ya hayyu ya qayyum. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اغفر ذنوبنا عامة وتقبل صلاتنا تامة ولا تعذبنا يوم القيامة. اللهم أحينا على الكتاب والسنة وتوفنا على الكتاب والسنة راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله, ada antara kami
dan pemirsa di rumah yang sakit, ya Allah sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Ya Allah, ada antara kami lagi menghadapi kesusahan dan kesulitan, ya Allah murahkan rezekinya, berilah kemudahan dalam seluruh urusannya. Amin. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan negeri Indonesia dari bala dan musibah. Amin. Berilah pemimpin yang adil. Amin. Jadikan pemimpin Indonesia yang sekarang, ya Allah, pemimpin yang takwa, pemimpin yang amanat, pemimpin yang jujur, yang senantiasa memenuhi hak Allah dan senantiasa memenuhi hak rakyatnya, ya Dzal Jalal wal Ikram. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma, sambikan kami kepada bulan puasa, ya Allah. Balighna Ramadan, balighna Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat dan iman, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, ini usaha kami dan ikhtiar kami berdoa seterus-terusnya, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa dawam an-ni'mati wa husn al-khatimah wa dawam an-ni'mati wa husn al-khatimah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.